semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Semoga kabar kalian semua sehat dan baik selalu. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal, nama aku Devi. Aku suka buat tentang video gaya hidup minimalis dan juga tentang budgeting. Dan buat kalian teman-teman onlineku yang setia, thank you banget udah hadir lagi di video hari ini. Hari ini kita akan ngomongin lagi tentang minimalism, yaitu adalah tantangan-tantangan yang aku hadapi sebagai seorang minimalis. Tadi kalian mungkin di awal udah lihat beberapa gambar estetik minimalis atau gaya hidup minimalis yang dilihat dari segi desain, dan itu kalau kita lihat kayak bagus banget gitu ya, enak, indah, tenang, pokoknya dilihat mata tuh enak gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dalam menjalani gaya hidup minimalis itu tidak seindah itu. Jadi aku sendiri udah ngejalanin gaya hidup minimalis ini kurang lebih 2,5 tahun, dan aku pun masih merasakan tantangan-tantangan dalam menjalani gaya hidup minimalis. Karena balik lagi bahwa gaya hidup minimalis tiap orang juga kan beda. Jadi ini sebenarnya adalah tantangan-tantangan yang aku rasakan dalam gaya minimalisme aku. Nah, hari ini aku akan sharing, dan mungkin ada dari kalian yang merasakan tantangan yang sama. Jadi kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi tantangan yang pertama adalah menanggapi omongan orang lain. Jadi mungkin ini banyak juga dari teman-teman yang mungkin merasakan kayak orang mungkin ngelihat kita atau ngomong sama kita kayak, ih kok bajunya itu doang, ih kok rumahnya kosong banget, dan lain sebagainya. Tapi mungkin dalam gaya hidup minimalism ini juga aku harus jelasin lagi bahwa ini adalah suatu gaya hidup, yang artinya adalah mungkin beda dari apa yang orang-orang anggap normal. Jadi setiap jenis gaya hidup, baik itu minimalism, itu vegan, eco-friendly living, dan lain sebagainya, mungkin buat orang ada yang nggak normal, atau buat orang lain ada yang nggak suka, dan itu oke-oke aja, itu sah-sah aja untuk orang lain berpendapat. Jadi ya menurut aku kalau orang lain ada berpendapat yang mungkin kurang enak kita terimanya, itu balik lagi ke diri kita sendiri sih. Karena apa? Karena setiap orang itu kan bebas berpendapat. Kayak kita kan juga bebas mau mengungkapkan pendapat kita kayak gimana. Kayak aku bebas-bebas aja ngungkapin gaya minimalisme aku kayak gimana, dan orang juga bebas menanggapi gaya minimalis aku kayak gimana. Jadi kalau aku sendiri sih, kalau misalnya aku mendapat satu komen atau tanggapan yang menurut aku kurang baik dan aku mungkin kurang suka, aku tidak akan memproses dan membawa itu masuk ke dalam kehidupan aku. Jadi cuma sekedar kayak lewat masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu loh, tapi tidak aku bawa ke dalam kehidupan aku. Kita punya pilihan sendiri, kita mau menerima tanggapan tersebut seperti apa. Jadi buat aku sendiri sih, aku biasanya tetap menjaga respon aku ya netral aja, karena balik lagi setiap jenis gaya hidup itu tidak bisa dibilang benar dan salah, karena setiap orang menjalani gaya hidupnya beda-beda. Tantangan yang kedua adalah no more clutter. Jadi ini tuh mungkin berhubungan banget dengan isu minimalisme yang lagi heboh sekarang, yaitu adalah orang mungkin bingung antara estetik minimalis dengan gaya hidup minimalis. Jadi mungkin orang tuh patokannya gini, minimalism itu barang, minimalism itu nggak konsumtif, minimalism itu estetik dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya kita benar-benar pelajari lagi bahwa gaya hidup minimalis itu banyak jenisnya. Buat kalian yang mungkin belum tahu tentang jenis-jenis gaya hidup minimalis, kalian bisa cek video aku yang ini. Di sini aku jelasin tentang beberapa jenis gaya hidup minimalis yang banyak diadopsi oleh orang-orang saat ini. Nah, jadi mungkin orang-orang tuh suka mikir kayak, ih katanya minimalis, tapi kok di rumahnya masih banyak clutter sih Kak Devi? Jujur ya, di tempat aku tinggal sekarang yang bukan rumah aku itu banyak clutter. Tapi buat aku adalah, aku bukan minimalis yang mementingkan jumlah barang. Aku itu adalah seorang minimalis yang lebih mementingkan soal fungsi. Makanya aku bilang aku itu adalah practical minimalis. Kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya karena kita menuju ke 20.000 subscriber. Yuk bantuin aku yuk. Ini salah satu goal aku di bulan September, bisa dapat 20.000 subscriber. Tantangan yang selanjutnya adalah hidup dengan non-minimalis. Nah, aku yakin banget nih banyak teman-teman yang mungkin ngerasain tantangan hidup dengan non-minimalis. Dan saran aku selalu sama sih, selalu aku bilang bahwa kita harus legowo, kita harus nerima aja kalau kita hidup dengan orang yang non-minimalis. Kenapa? Karena nggak semua orang harus jadi minimalis, dan bukan artinya kalau kita minimalis itu kita yang benar, enggak. Jadi mungkin kita mulai selalu dari diri kita sendiri. Itu yang selalu aku bilang, nggak usah pusingin barang-barang orang lain, mulai dari barang-barang kita sendiri dulu. Kalau barang-barang kita udah selesai, coba tuh declutter pikiran kita, declutter emosi kita, declutter handphone kita, komputer, laptop, itu declutter dulu. Jadi masih banyak kok hal-hal yang
perlu kita declutter dari diri kita sendiri sebelum kita tuh ngurusin orang lain. Kita terima dia, kita belajar untuk hidup bersama orang non minimalis seperti mereka menerima kita dan mereka hidup dengan orang yang minimalis seperti kita. Jadi salah satu contohnya aja kayak suami aku ya. Sebenarnya suami aku dibilang minimalis juga enggak, tapi dia juga ya seperti laki-laki pada umumnya aja, bahwa nggak banyak barang gitu ya. Tapi emang dia suka nyimpan barang-barang sih, walaupun kayak udah nggak dipakai. Nah tapi setelah aku menjalani gaya hidup minimalis itu, aku nggak pernah ngajak dia sih atau nggak pernah declutter barang dia secara langsung gitu, tapi akhirnya lama-lama dia sendiri ngelihat gitu loh, kok kamu sering ngerapin barang sih, kok kayak barang kamu tambah dikit dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya dia tertarik sendiri gitu, akhirnya dia kayak nanya-nanya sendiri, dan lebih baik kita tuh ngasih contoh aja langsung daripada kita kayak ribet, udah sini barangnya aku beresin, ini buangnya ini bang. Gak usah kayak gitu. Tantangan yang lain adalah minimalis estetik. Jadi ini mirip sama yang tantangan tadi aku bilang sebelumnya ya. Jadi ini tuh salah satu struggle aku juga gitu. Karena apa? Karena gara-gara estetik minimalis, aku tuh sebenarnya jujur aja ya, aku pengen beli barang supaya kamarku ini kayak estetik gitu. Tapi ternyata kalau aku inget-inget lagi bahwa mindset minimalism itu sih yang penting, dan untuk aku juga bahwa minimalism itu bukan cuma sekedar estetika doang. Memang ada, yaitu estetik minimalis atau minimalis design, tapi bukan artinya bahwa aku harus seperti itu juga. Jadi kadang aku tuh kalau ngeliat YouTube teman-teman minimalis yang lain atau Instagram mereka, aku kayak pengen gitu loh punya barang-barang yang kayak gitu. Ada tuh niat untuk beli barang baru cuman gara-gara estetikanya doang. Tapi aku balik lagi ke apa ya, kayak fokus atau goal aku gitu ya, atau mindset minimalisme aku, bahwa minimalisme versi aku itu bukan soal estetik gitu ya. Minimalisme versi aku itu adalah praktikal minimalis dan juga frugal minimalis. Tantangan selanjutnya adalah breaking the impulse. Jadi mungkin banyak dari kita nih yang sebelum jadi minimalis itu sering banget impulsive buying, termasuk aku. Sampai sekarang aku itu bilang ya bahwa aku pun masih terus belajar, dan kadang masih loh terjadi impulsive buying sama aku. Tapi bedanya adalah setiap aku melakukan itu, aku tuh belajar dan makin sadar. Makanya apa? Harus dari mindset dulu. Kayak aku berusaha untuk terus mengupgrade mindset aku supaya aku tuh lebih fokus gitu loh. Karena kalau enggak, ya akhirnya kita akan jadi kayak lingkaran setan, beli declutter gitu-gitu aja terus. Nah, caranya aku belajar untuk menghindarinya adalah dengan rasa bersyukur. Jadi kayak aku berusaha untuk selalu bersyukur setiap hari. Di dalam jurnal aku juga ada lembar gratitude namanya, dimana di situ aku tulis hal-hal apa yang aku syukuri setiap hari gitu loh. Karena banyak hal yang bisa kita syukuri setiap hari tanpa perlu membeli suatu barang atau mendapatkan suatu barang gitu ya. Nah, struggle yang selanjutnya ini berhubungan dengan rasa bersyukur tadi, yaitu adalah weight. Karena mungkin kalian pasti tahu kalau udah sering nonton video aku bahwa salah satu cara untuk menghindari impulsive buying versi aku itu adalah dengan weight. Dan itu aku pelajari dengan gaya hidup minimalis, dimana sebelum aku membeli barang, aku itu harus weight dulu gitu ya. Tunggu dulu, kayak kita pikir dulu apa benar-benar barang ini kita butuhin apa enggak. Nah, sampai sekarang aku tuh tetap belajar untuk menunggu. Maksudnya adalah tunggu, jangan langsung beli gitu ya. Jadi coba pulang dulu, coba tutup aplikasinya, coba masukin wishlist aja dulu. Nanti kita lihat lagi seminggu, 2 minggu, kita lihat lagi apa kita masih pengen atau enggak. Kebanyakan sih enggak. Biasanya sih itu cuma karena lapar mata doang. Tapi ya itu adalah salah satu tantangan yang aku hadapi selama jadi minimalis selama 2,5 tahun ini. Kalau kalian suka sama video ini, kasih like kalian, dan kalian boleh banget untuk share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian. Selanjutnya adalah merelakan. Jadi sampai sekarang, even aku udah 2,5 tahun jadi seorang minimalis, aku masih tetap loh merasa kesulitan dalam hal merelakan. Memang aku sempat bilang bahwa aku itu bukan orang yang ada terikat sama barang, sentimental items dan lain sebagainya. Tapi kadang untuk benar-benar merelakan itu kan susah. Makanya sampai sekarang kalau dilihat pasti di rumah kita itu tetap ada clutter. Entah itu kita nggak bisa merelakannya karena harganya mahal, entah itu karena hadiah dari orang yang kita sayang atau lain sebagainya. Intinya aku pun sampai sekarang masih kadang-kadang merasakan kesulitan dalam melepaskan suatu barang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku tuh belajar nerima itu juga sih. Kayak nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Aku juga nggak mau buru-buru kayak merasa bahwa harus declutter, semua harus declutter. Enggak, makanya aku bilang kita balik lagi ke diri kita sendiri, bahwa minimalisme kita itu kayak mana sih? Goal atau tujuan kita dalam menjalani gaya hidup minimalis itu apa sih? Kalau aku itu kan emang goalnya itu bukan jumlah barang, goal minimalisme aku juga bukan estetik. Jadi goal aku itu kan praktikal minimalis, dimana gaya hidup minimalis ini membuat aku menjalani hidup itu simpler life. Dan yang kedua adalah frugal minimalis, dimana dari gaya hidup minimalis ini aku bisa saving money. Jadi karena itu yang penting untuk aku, jadi aku belajar untuk
nggak terlalu terikat atau nggak terlalu memusingkan masalah harga atau emosional kepada suatu barang. Nah, ini adalah tantangan yang terakhir yang menurut aku itu paling susah, makanya aku taruh di list nomor terakhir, yaitu adalah menolak. Learn to say no. Aku sering bilang ini di video aku, tapi aku sendiri pun masih belajar. Makanya aku juga selalu bilang ada kata-kata learn-nya, karena kita itu harus belajar. Waktu pertama kali untuk ngomong no atau nolak bilang enggak itu susah banget. Tapi sampai sekarang pun aku tetap merasa susah, karena emang aku dasarnya orangnya itu enggak enakan. Jadi sampai sekarang aku juga tetap belajar supaya bisa menolak dengan baik lah gitu ya. Karena kadang kita nolak gitu ya, cuman mungkin karena kata-kata kita nggak baik atau gimana, jadi orang tuh merasa sakit hati. Jadi belajar untuk bilang enggak ini banyak banget ya. Bisa pertama dari segi barang, misalnya kayak kita dikasih hadiah dan lain sebagainya. Kalau misalnya hadiahnya kita tahu, atau misalnya setelah kita tahu hadiah dan kita nggak butuh, gimana cara kita bilang ke dia, gimana nih kalau aku kasih aja ke orang dan sebagainya. Itu kan menurut aku juga harus perlu dipelajari. Terus untuk menolak ajakan orang-orang yang kita tahu nggak akan membuat kita lebih baik, itu juga harus dipelajari. Terus juga yang terakhir, menolak untuk godaan iklan. Karena banyak banget iklan yang ada saat ini dan kita harus belajar untuk bilang no, enggak. Oke, aku bisa nonton iklan ini gitu ya, tapi ya aku nggak akan tergoda untuk membeli barang tersebut kayak gitu. Nah, menurut aku ini adalah hal-hal yang sampai sekarang pun aku harus pelajari. Ibaratnya adalah gini, aku aja yang udah belajar tetap merasa kesulitan, apalagi kalau kita nggak belajar. Maka ini tuh tetap harus dimulai. Kalau kita nggak berani-berani untuk bilang no, ya udah kita akhirnya akan ngikut aja, dan sebenarnya itu juga tidak baik. Jadi itulah tantangan-tantangan yang aku hadapi sebagai seorang minimalis yang sampai saat ini aku pun masih belajar. Tapi buat aku balik lagi nggak masalah. Buat aku nggak suka terburu-buru atau kayak mau memaksa diri aku harus langsung A, B, C. Enggak, aku tuh lebih suka menikmati proses. Ya udah pelan-pelan aja, tapi yang penting kita bergerak. Jangan sampai kita diam di tempat, apalagi mundur. Jadi buat teman-teman semua, aku harap video ini bisa membantu dan menginspirasi kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye!